lagi dengan kita di Plug and Play. Yeay! Nah, jadi kita tuh kedatangan tamu spesial. Tamu spesial kita ada yang kenal dengan rupa tampan ini? Wow. Ya, langsung aja kali ya. Perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Bruder Albert Insantuan BM. Oke, jadi namanya Bruder Albert. Kayak nama-nama bule gitu sih ya. Bruder Albert Einstein. Aslinya dari mana Der kalau boleh tahu? Saya dari Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Der, saya lahir di Dili loh, Der. Luar yang dulunya, ya sekarang luar negeri lagi. Tetangga dong. Ini tetangga. Ada yang lagi reuni guys. Enggak, tapi dulu mah nggak kenalnya baru sekarang. Nih kita udah kenalan sama tamu kita. Kalian mau kenal kita siapa? Gak usah lah ya. Udah perlu. Host magang di Plug and Play kali ini. Siapa? Dapat honor nggak ya? Oke, kenalan dulu deh. Perkenalkan, nama gue Natalia dari lingkungan Yusuf 2. Nama gue Sari dari wilayah Petrus. Oke. Kita di sini sekarang mau bincang-bincang sama Bruder menyangkut panggilan anak muda. Yes. BTW kita anak muda nih. Terpanggil nggak? Nah, Terpanggil coba jadi ya suster nggak ini? kita denger. Bentar. Ini kita harus hati-hati dulu nih. Jangan sampai pulang-pulang malah daftar. Wow. Tapi daftar ke suster, jangan ke Bruder. Bener. Beda aliran ya, Beda aliran, beda apa nih? Beda jalan, beda belokan. Beda. Boleh diceritain nggak Der? Boleh. Awal mengalami bisa memilih saya mau jadi Bruder tuh gimana sih? Oke, siap. Sama tantangannya, Der. Pasti dari orang tua atau mungkin Lingkungan dari teman, sekitar. atau pergumulan dari batiniah ini, Der. Gimana? Coba. Oke, siap. Baik teman-teman, jadi perjalanan panggilan saya itu berawal waktu saya SD. Jadi SD saya sudah ada dorongan, sudah ada niat untuk jadi rohaniwan. Pertama itu saya mau jadi pastor. Sebenarnya panggilan awal saya itu mau jadi pastor. Tapi dalam perjalanan setelah tamat SMP, saya mau masuk seminari menengah, tapi orang tua nggak setuju. Setelah tamat SMP nggak jadi saya masuk seminari, oke saya lanjut SMA. Nah, waktu itu saya udah niat banget mau masuk seminari. Nah, kakak saya bilang, kalau kamu masuk SMA, harus saya beli laptop, beli motor, pokoknya terjamin. Diiming-imingi duniawi. Nah. Kalau masuk SMA, kalau masuk Iya. seminari, jangankan motor, makan pun nggak nih, nggak mungkin ya. Nah, saya lanjut SMA. Waktu itu orang tua saya juga diam-diam daftarkan saya di SMA. Jadi saya nggak tahu kalau udah didaftar di SMA. Nah, saya didaftarkan di SMA. Bentar, SMA di Kupang berarti ya? Iya betul. Oke. Di kampung. Berarti udah masuk SMA dulu dong, Dan? Iya, saya SMA Udah dulu. sempat sampai Iya. kelas 3 ya? SMA sampai kelas 3. Waktu itu udah sempat hilang saya nggak kepikiran lagi mau masuk biara atau mau masuk seminari, nggak ada. Tapi setelah tamat SMA, saya ada dorongan lagi, kayak ada kerinduan gitu, kerinduan untuk cita-cita saya yang awalnya saya mau jadi pastor, kayaknya sekarang muncul lagi. Kayak saya cari-cari di internet, saya cari kongregasi ini, saya cari kongregasi Budi Mulia, yang muncul kongregasi Bruder Budi Mulia. Oh, langsung yang pertama ya? Itu yang muncul pertama. Kayak mungkin ini pertanda ini, langsung BM Dan ya keluar. waktu itu saya itu belum punya HP, jadi saya pinjam HP teman saya, terus saya cari di Google, saya cari
kongregasi. Hanya tulis kongregasi, terus muncul kongregasi Bruder Budi Mulia. Langsung, kongregasi Bruder Budi Mulia. Langsung dalam pikiran saya itu Budi Mulia. Menarik ya Budi Mulia. Nggak tahu, saya belum tahu. Gitu ya? Saya belum tahu apa yang menarik dari Budi Mulia, tapi langsung ada ketertarikan sendiri. Dari nama loh, baru dari nama. Baru dari nama. Oke, saya mulai mencari informasi, Saya tanya, suster, apa itu kongregasi Bruder Budi Mulia? Nah, kongregasi Bruder Budi Mulia itu kongregasi internasional. Itu udah pusatnya di Belgia. Saya bilang, loh, pusatnya di Belgia, bisa ke Belgia dong. Saya bilang gitu. Nah, itu pertama saya tertarik di situ. Jadi dorongan yang pertama kali muncul itu bukan karena sesuatu yang wow gitu, yang luar biasa, enggak. Saya hanya tertarik, kalau saya jadi bruder bisa ke luar negeri. Nah, itu yang pertama. Terus selain itu saya lihat jubah bruder di foto-foto. Jubahnya putih, menarik. Itu yang saya merasa bahwa panggilan itu unik. Nah, pertama mulai dari hal yang sungguh sederhana, hanya dengan motivasi mau ke luar negeri dan motivasi melihat jubah putih. Nah, itu sederhana sekali itu dia. Tapi dia mau nanya, pas SMA itu apa langsung saya inginnya bruder nih, atau mungkin ada terlintas ingin melanjutkan jadi pastor, kan dulu kan sempat mau seminari, atau langsung bruder aja deh. Nah, waktu itu saya memang berpikir untuk melanjutkan cita-cita saya untuk jadi pastor. Nah, jadi pastor. Tapi saya udah berpikir gini, waktu saya mau masuk seminari, orang tua saya nggak setuju. Kalau saya masuk seminari lagi, mungkin nggak setuju. Coba saya cari yang lain. Bruder. Iya, saya cari yang lain, bruder. Beda 11-12. Padahal sama aja. Nah, padahal sama aja. Nah, terus waktu itu saya memang memilih jadi bruder. Sebenarnya saya lihat ada frater juga, frater kekal. Jadi frater selama-lamanya ada, tapi saya lebih memilih jadi bruder. Nah, waktu itu. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang masih bingung tentang apa sih bedanya suster, bruder, pastor gitu kan. frater. Soalnya maaf nih kalau salah ya. Karena kalau frater pastor ini kan dia ada hierarkinya tuh ya, ada diakon, frater, ada birokrasinya tuh ada tahap-tahapnya. Iya tuh, pokoknya hierarki lah, makin naik gitu ya. Nah, kalau bruder nih di mana nih posisinya nih? Frater nggak tahu ya, bisa dibilang frater atau enggak atau gimana gitu. Sebutannya gitu. Iya, pokoknya posisi si bruder ini ada di mana, atau pas masuk kongregasi dipilihin, kita bebas milih mau bruder atau frater, atau nanti setelah pendidikan tuh ditentukan, kamu cocoknya bruder, kamu pastor, atau gimana tuh, agak bingung nih. Oke, siap. Kalau mengenai itu ada yang namanya kongregasi imam, itu ada imamnya, ada brudernya. Jadi waktu dia setelah selesai pembinaan disuruh memilih mau pilih jadi bruder atau pilih jadi pastor. Tapi kalau Bruder Budi Mulia itu sebenarnya dulu ada pilihan gitu, ada yang bisa ditabiskan jadi pastor. Nah, tapi setelah masuk ke Indonesia dilihat kalau ada yang jadi pastor, siapa yang mengurus karya sebanyak ini? Ada kesehatan, ada pendidikan, ada karya sosial. Jadi kalau jadi pastor itu kan harus di paroki, harus melayani perayaan Ekaristi. Nah, jadi untuk Bruder Budi Mulia itu khusus bruder. Jadi nggak akan setelah bruder
ada tingkatnya jadi apa, ada tingkatnya jadi apa, nggak ada. Jadi bruder tetap bruder. Berarti bruder lebih ke karya pelayanan. Nah, Dre? betul. Kalau pastor lebih ke apa Karya pastoral. yang ekaristi iya, gitu ya. Atau memimpin perayaan sakramen, ekaristi. perayaan. Tapi bruder bisa perayaan-perayaan sakramen tertentu bisa nggak tuh mewakili, atau misalnya Kayak sakramen baptis atau apa gitu, baptis bisa atau gitu? pernikahan gitu. Perminyakan lagi darurat nih, misalnya ada yang romonya sakratul, entah ya, ada di ya. mana gitu. Nah, Terus itu kalau ada yang bruder kalau gitu. pelayanan sakramen itu tugas romo. Oh, berarti Iya, tugas pastor. Jadi kalau bruder itu bisa buat ibadat dengan ibadat komuni. Jadi komuninya itu, hostinya itu udah dikonsekrir jadi tubuh Kristus. Jadi tinggal pimpin ibadat lalu membagikan. Nah, itu. Kalau pelayanan baptis itu bukan hanya bruder, Iya, semua bisa, ini ya. juga kalau dalam keadaan darurat ya, ya. bisa semua. Lupa belajar SD dulu. Baru ingat nih. Oke. Tadi singgung karya pelayanan, berarti sekarang bruder sibuknya apa nih? Oh iya. Jadi saya sekarang dikasih tugas untuk melayani di sekolah bagian tata usaha. Jadi di SD Desa Putra saya dikasih tugas untuk membantu di bagian tata usaha. Penasaran nih, jadi kalau kita berdua kan nih kemungkinan kelak bakal dapet cincin ini nih. Oh, cincin itu. Cincin pasangan Iya. Pasangan tahu. hidup. Nah, Yang jadi- entah di kapan Iya, entah dikasih. kapan ya. Pokoknya adalah cincin gitu. Ada ikatan Mau di kanan sini, kiri, cincin. Kalau maksudnya pastor kan nih juga ada nih ya, cincin kawal kekal ada kan ya? Ada dong, ada kata ada. Ada ya. kata brudernya ada. Bruder dapet kan itu cincin pernikahan tuh? Cincin pernikahan. Cincin ikatan kekaulan. lah. Cincin kekaulan. Iya, kekaulan. Ada. Oh, ada. Jadi Ini udah belum nih? kalau ini sekarang masih pakai kalung. Karena saya masih kaul sementara. Oh, Baru pembaharuan yang pertama. Ada berapa pembaruan sudah? Biasanya 5 atau 6 kali. 6 kali pembaharuan baru sampai ke kaul kekal. Itu setiap tahun. Setiap tahun. Tapi kaul bruder dan pastor tuh sama. Yang pastor yang dari kongregasi sama. Iya. Baru kalau pastor selesai kaul baru ditabiskan. Oh, berarti berapa tahap lagi yang dapat cincin tuh? Enggak kan? Kayaknya penasaran banget sama cincinnya. Soalnya ya belum pernah lihat cincin bruder gitu gimana. Belum pernah lihat. Saya belum Pas punya. makanya tadi nggak ngelirik-ngelirik kok kosong ya. Mana nih aku nggak ngisi gitu. Iya. Der, mau nanya ini kan tadi Bruder bilang kalau dalam masa setelah SMA itu kan hanya mencari kongregasi terus langsung muncul Budi BM. Mulia. Itu nah, setelah Bruder memutuskan saya mau di Budi Mulia itu sampai ke kaul sementara, itu ada tantangan lagi nggak yang Bruder alamin? Nah, ada tantangan yang saya alami itu. Yang pertama itu dari orang tua. Orang tua saya waktu itu nggak setuju karena saya laki-laki satu-satunya Di keluarga. Iya, 4 bersaudara, saya bungsu dan laki-laki sendiri. Jadi orang tua saya nggak setuju saya masuk biara jadi bruder. Tapi nggak tahu ya, bukan mungkin, tapi ini pasti dorongan atau suatu panggilan dari Allah. Mengapa saya katakan panggilan? Karena sebagai laki-laki harusnya saya meneruskan keturunan. Kalau di NTT gitu, harusnya saya meneruskan keturunan. Tapi keinginan saya nggak. Dari SD saya tuh mau jadi pastor. Setelah SMA saya mau jadi bruder. Jadi walaupun orang tua nggak setuju, panggilan itu tetap masih iya, nyala gitu saya ya? tetap pergi. Diarahin ya. Masih tetap dikasih Tuntun jalan. ya. Kalau kata kasarnya, saya waktu itu
kabur Kak. Jadi orang tua saya nggak setuju saya pergi dari rumah ke Keva. Di situ ada komunitas para brother. Jadi saya tinggal di situ selama 1 bulan. Kalau sekarang orang tua bagaimana, Dan? Kalau sekarang orang tua saya malah senang. Iya. Bagi teman-teman yang mungkin masih ragu untuk masuk ke dunia biara, jangan takut ya. Contohnya bener ini nih, di awal tantangannya ada banyak, orang tua nggak dukung, sampai diiming-imingi barang juga, tapi Bruder akhirnya tetap teguh pada pendirian. Terus Tetap sekarang semangat ya. menjaga panggilan yang memang sudah dia rasakan dari kecil ya. Walaupun tidak meneruskan keturunan, tapi Bruder punya anak-anak yang banyak di sekolah. Amin. Lebih mulia loh. Ada Iya. berapa ratus dari tuh di SD? Udah banyak lah pokoknya ya. Banyak. Banyak loh. Daripada kalau sendiri ya 1, 2, 3 udah KB 2 udah. Ini bukan banyak anaknya. KB ya? Iya. Setiap tahun berganti 200 ya capek. Bener ya, jadi lebih banyak anaknya kan. Waktu itu orang tua saya bilang gini, ya udah jalani saja tapi bertanggung jawab gitu. Itu yang saya ingat, pesan dari orang tua saya, jalani saja dan bertanggung jawab. Apa yang udah dimulai harus Diakhiri akhir dengan baik ya, gitu. sesuai dengan Iya. prosesnya. Ada lagi? Ada lagi nih Dar, kan tadi Bruder bilang pas memilih untuk kabur ya karena tidak disetujui ke komunitas Keva ya. Iya, betul. Selama 1 bulan. Setelah itu apa yang Bruder lakukan? Nah, setelah 1 bulan di Keva, di komunitas para brother, saya disuruh kembali ke orang tua. Nah, kembali pamit dulu, minta restu orang tua dulu. Aduh, orang tua saya aja nggak setuju. Gimana minta restunya nih? Iya, pikir saya gitu. Terus saya pulang ke rumah. Nah, 1 minggu di situ, 1 minggu di rumah. Setelah itu saya pamit. Saya udah berkemas-kemas pakaian saya. Dan saya pamit mau ke Jogja. Saya waktu itu mau ke Jogja, Bu. Saya gitu. Terus ibu saya hanya nangis. Ibu saya hanya nangis. Ini nggak ada kata-kata yang keluar. Ibu saya hanya nangis. Terus saya juga nggak menanggapi, keluar dengan ojek kembali ke Keva. Sampai di komunitas baru, gimana orang tua saya? Ya, tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya nangis. Masih nangis ya. Masih nangis saya. Melepas. Kuat. Saya gitu Ini aja. ada perasaan ingin kembali nggak tega melihat tangisan seorang ibu, mungkin pulang aja deh. Kalau awal-awal saya masih belum ada pikiran gitu. Masih tekadnya masih kuat lah ya. Masih kuat. Tapi sebulan kemudian malah saya nangis. Nah, Homsi. Yang nggak tahu nggak rasanya gimana nih? Itu di komunitas Jogja. di Jogja. Nah, jadi waktu itu, aduh, kasihan juga orang tua saya. Orang tua saya tinggalin. Orang tua saya kebetulan bapak saya udah meninggal, tinggal ibu kan, tinggal ibu. Wah, makin gak tega dulu ibu di rumah sendirian. Jadi selama sebulan itu, iya sampai sebulan ya, saya sedih gitu, ninggalin, Bergumul dengan iya, batin ya Dar ya. ninggalin orang tua. Tapi setelah itu saya sharing ke pendamping saya dan saya merasa dikuatkan dengan peneguhan dari brother itu. Akhirnya saya jalani sampai sekarang masih enjoy, masih tetap bersuka cita. Kita mau nanya lagi. Selama ini brother sudah berapa lama? Jadi brother. Saya baru 4 tahun. Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun, baru 4 tahun. Iya, udah lama ya. Iya, udah lama. Kalau yang satu udah sarjana ini udah lama. Iya. Kalau secara spiritualitas nih, kalau secara spiritualitas
komunitas Bruder Mulia ini seperti apa sih? Spiritualitasnya. Kalau spiritualitas kongregasi Bruder Budi Mulia itu semangat iman, semangat cinta kasih dan penghormatan kepada Bunda Maria. Itu memang kita meneladani dari pendiri kongregasi Bruder Budi Mulia, Bapak Glorie. Jadi devosinya sangat kuat kepada Bunda Maria. Jadi kita juga setiap hari berusaha untuk rosario secara pribadi. Itu ada di Mars tuh, Dan. Saya kenal sama Bapak Glorie. Betul. Ada di Mars Budi Mulia. Betul. Siapa tadi Bapak Glorie? Ada giat untuk belajar ya. Di Mulia Jaya ya. Mantap. Nah, masih inget ya? Masih dong. Berarti membekas sekali nih Budi Mulia nih. Cinta Wes, kasih, mantap. iman, penghayatan ya semua lah. Kalau gitu Der, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman OMK Jaga Karsa, gimana supaya mereka tuh ngerasain panggilan mereka gitu? Gak harus, maksudnya meskipun nggak menjadi seorang biarawati gitu, tapi seenggaknya mereka bisa tetap setia dengan panggilan mereka. Ada pesan-pesannya nggak Der? Ada dong. Oke, jadi teman-teman OMK, panggilan Tuhan itu tidak hanya panggilan untuk menjadi bruder atau menjadi pastor atau menjadi suster. Nah, panggilan bisa untuk hidup berkeluarga, panggilan umum. Panggilan untuk hidup membiara, panggilan khusus. Apapun panggilan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, berusaha untuk menghayati itu dengan sepenuh hati. Saya memilih untuk hidup berkeluarga, saya menghayati itu sesungguhnya. Saya memilih untuk hidup membiara, saya berusaha untuk menghayati kaul-kaul yang saya ikrarkan. Jadi apapun panggilan hidup saya, berusaha untuk menghayatinya. Teman-teman OMK yang ada niat atau ada ketertarikan mau jadi bruder, suster atau pastor, jangan takut. Bisa menghubungi nomor di bawah ini. Bisa menghubungi nomor di bawah ini. Kalau tidak di bawah mungkin di caption bawah. Ada di bawahnya lagi. Kalau ada keinginan untuk menjadi biarawan-biarawati, tidak ada salahnya kalau berusaha untuk menggali terus, berusaha untuk mengikuti panggilannya, menjawab panggilannya. Allah memanggil, kita menanggapi. Itu. Der, saya belum dapat panggilan gimana nih? Belum Masa dapat panggilan? belum tahu panggilannya apa. Supaya panggilan itu cepat. Panggilan apa nih? Panggilan ya entah apapun itu ya, semoga segera ditemukan lah ya teman-teman. Ya. Ini katanya Bruder Albert ini hobinya nyanyi. Oh, Boleh kita tes dulu nggak ya Waduh. suaranya? Ada Lagi di Indonesia Idol serak-serak nggak nih. sih? Ini lagi audisi nih kan. Indonesia Idol lagi audisi nih. Mungkin kita juri bisa gimana posisinya? Bruder bisa mempersembahkan Satu Lagu lagu apa ya? kesukaan Bruder yang biasa Bruder mainkan. jangan lagu pembuka di misa ya. Udah lengket nih di kepala. Coba kita dengar ya suara Bruder Albert. Biar gaya ini. Oh ya. Enggak, kita gini aja. Ayo dah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus lupa. Ulang. Bagus loh, Der. Udah, bagus. Langsung juara 1 lah ya. Ya udahlah nih, jangankan golden diamond. Terima kasih ke Bruder Albert yang sudah bersedia menjadi narasumber
plug and play hari ini. Semoga Bruder tetap teguh dalam panggilannya sampai kaul terakhir. Oke teman-teman,